Iya, kiri kanan saya. Kiri kanan jangan sampai ke belakang. Bang, aku mau dulu ya, Bang. Aja. Sudah. Pak. Masuk ruang aja. Ruang dia turun. Masuk. Wajib. Taruh sini ya. Taruh sini. Kepalanya sini ya. Kepalanya sini. Diceritakan main apa Pak? Pembukaan negara Ya, berangkat jam berapa tadi Bang? Kira-kira jam berapa? Kami berangkat tadi dari bangun sana jam 1 lewat lah. Jam 1 lewat. Oke, kita mendapat kabar kemarin jam berapa Pak? Bukan kemarin Pak, kabarnya berangkatnya infonya kami dapat itu jam 11 malam. Ya seperti itu ya Pak, jam 11 malam. Diketahui nggak pulangnya jam berapa Pak? Jam berapa Pak? Jam 5 ya? Jam Dia 5. berangkat dari rumah jam 4 lah, jam 4. Jadi waktu dia balik jam 5. Terjadinya seperti itu. Jadi yang beritahu adalah temannya, anak-anak. Dia tuh mau berangkat kemana Pak? Dia habis belanja. Belanja. Ya, dia habis belanja dari pasar dan terus balik. Ya, terjadilah seperti itu, ditahan dan di jalan. Katanya dia berdua sama anak-anak ya? Iya, berdua. Anak-anak siapa anak-anak siapa? Itu anak didiknya Dia di gereja. Terus sekarang di mana posisi anaknya? di bawah. Katanya trauma ya, Pak? Hah? Kalau saya masih belum melihat anak itu karena saya lebih mengutamakan ini beliau kemarin. Ketika saya mendengar itu jam 11 lewat, saya datang ke mencari dan saya menginformasikan semua kepada jemaat sehingga mereka berpartisipasi untuk mencari dan kurang lebih kami dapat jam 4:30 baru dapat. Subuh itu. Subuh. Siapa dulu yang ditemuin Bang? Yang anak kecil itu atau ini? Anak kecil itu dia lari. Dia lari karena dia juga bukan dilepaskan, dia juga dia diikat tangannya. Sepengetahuan ini yang saya dengar karena saya masih belum temu anak itu. Dia diikat tangannya, diikat juga kakinya, dicekik lehernya. Jadi ketika itu dibuang dia, jadi dianggap udah mati. Nah waktu itu ya mujizat Tuhan Yesus, jadi terbukalah tangannya. Jadi dia datang, dia lari-lari, dia tidak mau menau lagi. Barulah sampai di rumah jam 11 malam, jam 10 lah barulah dikonfirmasikan dan diberitahu. Sepeda motor korban hilang nggak? Sepeda motor korban udah didapat tapi tidak sama dengan dia. Untuk beda tempat. handphonenya sendiri? Tidak didapat, handphonenya tidak didapat, motornya sudah didapat, semua peralatannya semua. Untuk Cerita nggak kalau berapa orang yang mengikat mereka? Oh, yang dilihat anak kecil itu 2 orang, ya Pak, 2 orang. Pakai penutup dahi ya, Pak? Ya, mereka pakai topeng. Jadi anak itu belum lihat begitu jelas, nggak begitu jelas dia. berarti handphonenya yang hilang Bang ya? Ya, handphonenya hilang. Oke. Dan ya kalau tentang keuangan saya nggak Ya. tahu itu. Yang penting handphonenya hilang dan korbannya. Korban ini siapa kita Pak? Hah? Korbannya siapa kita? Kami adalah saudara dan selain saudara kami adalah setim pelayanan yang diutus di Sungai Bau. Dia pelayanan di Bloge dan saya pelayanan di Bloha dan di Biuku. Jadi kami bukan satu tempat tapi bisa tempat. Ini adiknya. Yanti. Oh, Yanti. Tolong lagi dalam tafsiran tolong. Ya kamu. Yang kuat kamu ya. Misalnya sedang kerja. Di pastori yang disediakan gereja dan temani sama anak sekolah minggu. Rencananya mau dibawa kemana nanti? Dibawa ke kampung. Kampung halaman. Iya. Nias.
Di sini dia sendirian, nggak ada keluarga di Palembang, cuma Mbak. Cuma saya dan keluarga dari Mia sudah saya anggap keluarga meskipun bukan ganggu. Tinggalnya terpisah ya. Tinggalnya terpisah tapi sekolahnya satu karena saya lagi PKL. Saya PKL-nya di kota. Dia ditempatkan di dusun itulah di tempat kejadian sekarang. Jadi di Oki juga. Saya nggak di Kenter. Keluarga dapat kabar, kalau kakak pribadi dapat kabar hilangnya korban sejak kapan? Hari ini atau kemarin? Hari ini. Nah, kalau dapat kabar hilang belum, tidak tahu kami. Ya, cuma dapat kabarnya hari ini sudah ditemukan kemana. Oh. Ya. Kondisinya macam mana? Hah? Kondisinya kakinya dikeput sama tangannya dikeput. Luka-luka? Nah, kalau luka-lukanya udah tahu. Mana nih informasi? Sudah kainnya sudah tak hati lagi. Pakaiannya lepas, nggak Katanya korban ini nak nikah ya? Iyalah sudah tunangan. Tunangannya di mana? May bawang tunang mo gerejanya. Nah, kurang tahu tunangannya Gereja ya, bukan uang Palembang. Bukan. Hah? Tapi benar ya, mau menikah. Iya. Bulannya belum tahu. Belum. Tapi dalam waktu dekat ini berarti tahun-tahun ini? Mungkin lah. Kira-kira itu. Kita kemarin itu. Tapi sudah di wisuda. Nah, wisudanya sudah selesai wisuda. Itu apa ikatan dinas namanya. Apa 2 tahun mungkin kalau nggak salah. Sejak kapan korban tugas di sana? Ditugaskan di sana. Sejak kapan tugas di sana? Sejak berapa? Mungkin sudah setahun, Mbak. Setahun ya. Ya. Di sana sendirian dia? Iya. Tinggal di gereja itu? Kemarin ada orang 4 kalau salah orang 5. Orang 5 dengan dia. Iya. Tapi sudah balik semuanya yang kawan-kawannya tinggal. Tinggal dia sendirian. Iya. Itu tinggal di mana sana? Yang mana? Si korban ini. Tinggal di mes atau di mana? Di mes kemarin itu. Mes gereja itu. Iya. Oh, Kan yang di sana kayak yang di Sungai Bangun itu di mesnya. Kalau di mes. kemarin dia tuh sekolah tuh di asrama Skojo. Asli warga mana dia nih? Pulau Nias. Pulau Hibala. Pulau Hibala. Nias ya? Nias Selatan. Kita atas nama Kepolisian Daerah Bengkulu menyampaikan ucapan berduka cita kepada korban khususnya yang menjadi korban pembunuhan sekaligus mungkin dugaan sementara adanya pemerkosaan sebelum melakukan pembunuhan. Kemudian yang kedua, kita dari pihak kepolisian khususnya dari Polres Oki ya, sedang berusaha semaksimal mungkin ya, mengumpulkan keterangan yang ada di lapangan terkait dengan kasus yang terjadi pada kemarin ya, kejadiannya kemarin rekan-rekan sekalian hari Senin kejadiannya, kemudian ditemukan korban pada malam harinya. Jadi ada 2 korban, yang satu atas nama Melinda meninggal dunia ya, yang saat ini ada di kamar mayat akan dilakukan otopsi. Kita akan melihat penyebab daripada meninggalnya, apakah memang ada unsur kekerasan sebelum meninggal dunia atau mungkin ada hal-hal yang lain ya. Tadi yang dugaan sementara yang bersangkutan dilakukan diperkosa terlebih dahulu baru dibunuh. Kemudian ada satu lagi korban yang selamat ya, yang atas nama Nita umur 9 tahun. Ini mungkin di luar dugaan daripada tersangka ya, karena pada saat yang bersangkutan diikat dan dibuang di semak-semak, mungkin perkiraan daripada tersangka yang bersangkutan juga meninggal dunia. Tetapi ternyata yang bersangkutan bisa melepaskan ikatannya dari ikatan ban bekas sepeda motor, sehingga yang bersangkutan bisa melarikan diri, dan saat ini sedang dilakukan pengobatan oleh kita, dan saat ini masih diamankan oleh pihak kepolisian. Kondisi psikisnya sampai saat ini kondisi psikis secara psikis yang bersangkutan cukup trauma, karena mungkin ya kita sama-sama ketahui bahwa yang bersangkutan cukup diikat dan dalam situasi yang mencekam. Jadi kita masih menunggu yang bersangkutan stabil terlebih dahulu, sambil kita mencari informasi di lapangan terkait dengan ungkap kasus pembunuhan yang terjadi pada saat kemarin. Ada luka fisik untuk korban selamat? Sementara ada di punggung belakang, karena mungkin itu yang bersangkutan diseret masuk ke semak-semak, tetapi untuk wajah dan lain sebagainya tidak ada luka-luka yang serius. Barang milik pelaku ataupun barang korban masih? Sampai saat ini kita belum menemukan. Jadi memang yang kita temukan hanya barang-barang khususnya misalnya terkait dengan yang ada pada si korban, pakaian
dan sebagainya, karena pada saat ditemukan kan dalam kondisi yang bersangkutan tidak menggunakan pakaian dalam. Untuk pelakunya ada berapa? Keterangan dari si saksi yang kita yang selamat ada 2 orang. Sementara ini yang menghadang yang bersangkutan, kemudian karena cepat kejadiannya korban langsung diseret, kemudian sehingga yang bersangkutan terikat karena jarak antara korban yang sekarang jadi saksi ini dengan korban yang meninggal kira-kira 100 meter dia. Jadi terpisah. Setelah korban pertama diikat, kemudian dia membawa satu korban yang meninggal ke tempat yang lain dengan jarak kurang lebih 100 meter. Sehingga ada 2 TKP. Jadi sepeda motor korban ditemukan yang ini? Ya.